Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Rizky Daulianto Simanjuntak, NIM 240201020239 dari kelas MJ 504. Kali ini saya akan memaparkan UAS atau ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 dari mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengajar Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM. Adapun soalnya itu adalah soal kasus di mana soalnya Anda adalah seorang konsultan manajemen disewa oleh Cyber Coffee, sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di 2026. Harga data operasional saat ini per bulannya itu di mana harga jual rata-rata per cup itu 30.000, biaya variabel per cup itu 12.000, mana termasuk bahan baku, kemasan, dan lainnya. Sehingga total biaya tetap per bulannya itu ada di kisaran 45 juta, termasuk sewa tempat, gaji karyawan, listrik, serta wifi. Volume penjualan saat ini ada di kisaran 3.000 cup per bulannya. Pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi untuk meningkatkan performa bisnisnya. Mana opsi yang pertama atau opsi A, mana itu merupakan strategi efisiensi, yaitu mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik. Tapi biaya variabelnya itu naik jadi 14.000 per cup karena beralih bahan baku organik yang lebih mahal. Asumsinya harga jual tetap. Lalu ada opsi B, strategi ekspansi. Dengan meningkatkan biaya tetap di angka 15 juta untuk renovasi dan live music guna menarik pelanggan. Nah, diperkirakan volume penjualannya ini akan naik sebesar 40% dari volume penjualan saat ini. Di sini kita sebagai konsultan diminta untuk menganalisis kondisi saat ini, yaitu menghitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi, lalu menghitung titik impas atau break even point dalam unit dan rupiah, lalu menghitung laba operasional saat ini, apakah mereka sedang untung atau rugi. Lalu kita diminta menganalisis perbandingan opsi. Mana opsi yaitu kita hitung BEP baru dan memproyeksikan laba untuk opsi A, lalu menghitung BEP baru dan memproyeksikan laba untuk opsi B. Lalu kita diminta juga untuk memberikan rekomendasi manajerial berdasarkan angka yang didapat. Nah, jadi opsi mana nih yang harus dipilih oleh pemilik? Yang pertama, kita jabarkan dulu ke dalam data diketahuinya atau data operasional, di mana harga jualnya itu 30 per cup, biaya variabelnya itu 12.000 per cup atau VC, total biaya tetap atau fixed cost-nya itu 45 juta per bulan, lalu volume penjualannya itu di 3.000 cup per bulan. Nah, dari sini akan ada skenario perubahan dari opsi A atau efisiensi, di mana fixed cost turun jadi 5 juta, lalu variable cost naik jadi 14.000, sedangkan Q-nya tetap di 3.000. Lalu di opsi B melakukan ekspansi, mana fixed cost naik jadi 15 juta rupiah, variable cost-nya tetap, lalu Q-nya naik 40%, yaitu 3.000 dikalikan 1,4, jadi diperkirakan 4.200 cup penjualannya naik. Kemudian yang ditanya atau tugas kita sebagai konsultan yaitu menganalisis kondisi saat ini, menghitung margin kontribusi, BEP, dan laba operasi. Kedua,
menganalisis perbandingan opsi, yaitu BEP yang baru, lalu proyeksi laba opsi A dan opsi B. Yang ketiga, kita diminta memberikan rekomendasi manajerial. Lalu, adapun penyelesaiannya, yang pertama kita mengerjakan yang tugas yang pertama, yaitu menganalisis kondisi saat ini, mana margin kontribusi atau MK per unit itu sama dengan harga jual dikurang harga variabel, sama dengan 30.000 kurang 12.000, yaitu 18.000. Kemudian menghitung rasio margin kontribusi dengan membagikan MK per unit dibagi, di mana MK per unit dibagi dengan harga jual, atau sama dengan 18.000 per 30.000. Hasilnya itu 60%. Lalu menghitung titik impasnya atau break even point atau BEP dalam unit itu dengan membagi FC dengan MK per unit. Nah, atau 45 juta dibagi 18 sama dengan 2.500 per cupnya. Lalu BEP dalam rupiahnya itu dengan cara membagi fixed cost dibagi rasio MK atau margin kontribusi, yaitu 45 juta dibagi 0,6, hasilnya sama dengan 75 juta. Maka laba operasi saat ini yaitu Q dikali MK atau margin kontribusi dikurang fixed cost, yaitu 3.000 dikali 18.000 lalu dikurangi dengan 45 juta, hasilnya 9 juta rupiah. Ini statusnya atau hasilnya menguntungkan karena volume penjualan di atas BEP-nya. Kemudian tugas yang kedua itu adalah menganalisis perbandingan opsi, di mana komponennya itu ada biaya tetap, margin kontribusi per unitnya, break even point-nya, proyeksi volume atau Q-nya, lalu proyeksi laba. Opsi A itu yang efisiensi 40 juta biaya tetap, margin kontribusinya itu 16.000, break even point-nya 2.500 per cup, proyeksi volumenya 3.000 cup, proyeksi labanya 8 juta. Sedangkan opsi B, biaya tetap atau fixed cost-nya itu 60 juta, margin kontribusi per unitnya 18.000, BEP per unitnya 3.334 cup. Lalu proyeksi volumenya ada di 4.200 cup. Ini naik ya. Lalu proyeksi labanya ada di 15.600, lebih tinggi dari opsi A. Maka kita akan memberikan rekomendasi manajerial, yaitu tugas kita yang ketiga sebagai konsultan. Hasilnya adalah si berkopi sebaiknya memilih opsi yang B atau strategi ekspansi. Alasannya, satu, karena labanya tertinggi. Opsi B menghasilkan laba operasional 15.600, jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi saat ini 9 juta, maupun opsi A 8 juta. Nomor yang kedua itu karena efektivitas biaya. Meskipun opsi A menurunkan biaya tetap atau fixed cost, tapi kenaikan biaya variabel karena bahan organik justru menggerus margin keuntungan per cup, sehingga laba akhir malah menurun. Yang ketiga, karena pertumbuhan bisnis. Opsi B meningkatkan skala bisnis melalui renovasi dan live music. Meskipun BEP-nya naik jadi 3.334 per unit, proyeksi penjualannya itu sebesar 4.200 per unit, masih sangat realistis untuk menutup biaya tambahan tersebut, serta memberikan keuntungan yang maksimal. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatian kerjasamanya, ucapkan terima kasih.